Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini alhamdulillah Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir. Sebelumnya yang saya hormati Ketua DSW PKS Kalimantan Barat Bapak Ustadz Fatah Yahmur SHG MSI yang juga menjadi penceramah atau narasumber pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kemudian rekan-rekan dari panitia PPS, teman-teman di bidang kaderisasi yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Kemudian seluruh anggota PKS dari seluruh jenjang yang hadir pada malam hari ini. Syukur jazakumullah khair atas kesediaan untuk menghadiri kegiatan PPS pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak, abang-abang dan kawan-kawan sekalian semuanya dimudahkan dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin ada pepatah seperti ya, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya mungkin memperkenalkan sendiri terlebih dahulu di depan Bapak Ibu semua, Bapak-bapak ini dan depan Bapak-bapak semua. Mungkin Bapak ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufani. Saya juga anggota PKS. Sebelumnya saya adalah sekretaris PKS Kota Pontianak. Dan kemarin kalau Bapak atau Bapak kawan-kawan mendengar siaran langsung ya dari pengurus DPP dan pengurus DPW PKS sudah mengumumkan hasil terpilih Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kota Pontianak dan seluruhnya di Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi ketua DPD PKS Kota Pontianak. Jadi nama saya Muhammad Taufani sekarang beralih status menjadi ketua PKS Kota Pontianak yang sebelumnya jadi sekretaris. Jadi mungkin ini mungkin ada yang baru pertama kali melihat, atau kalau sudah sering ya kawan-kawan dari kampus atau mungkin dari DPC mungkin pernah bertemu, tidak asing, tapi mungkin yang baru pertama kali bertemu, saya ucapkan salam hormat, salam kenal, dan mudah-mudahan di lain kesempatan jika kita bertemu atau berjumpa tetap bisa menegur sesama anggota dari PKS. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mungkin sedikit menyampaikan kepada bapak-bapak semua dalam rangka kegiatan PPS ini ya, ini melanjutkan kegiatan pembinaan anggota partai yang mungkin sebelumnya sudah dilaksanakan. Tentu kehadiran PPS sudah menjadi sebuah kehadiran yang tidak asing bagi bapak-bapak semua, karena PPS adalah kegiatan peningkatan pembinaan spiritual ya, itu tentu kalau dulu bahasa kita adalah malam bina iman dan takwa. Dan tentunya bapak-bapak sekalian ya,
kehadiran PPS ini merupakan salah satu pembinaan yang tidak bisa kita tinggalkan, karena saya juga merasakan ya sama seperti bapak-bapak semua, kalau kita tidur di masjid ini rasanya kayak sayang gitu ya, bagi sudah berkeluarga gitu ya. Tapi inilah bentuk pengorbanan kita bapak-bapak semua ya, dan insya Allah pengorbanan itu akan bernilai tentunya untuk tidak hanya sekedar menguatkan soliditas, tapi juga untuk tentunya menambah pemahaman keberislaman kita. Apalagi kalau setiap pembinaan peningkatan spirituality itu diisi oleh narasumber-narasumber yang berkapabel, berkapasitas untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah malam hari ini dengan kehadiran Ustaz Matai Lapor, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan tema yang juga diangkat adalah tentang ikhlas. Nah, sedikit Bapak Ibu saya sampaikan. Kemudian poin yang kedua masih berkaitan dengan proses pemilihan raya PKS yang kemarin sudah dilaksanakan dan sudah diumumkan. Jadi kita sudah terbentuk pimpinan terbaru ya, di mana diantaranya sudah terbentuk 8 orang yang sudah ditunjuk oleh pimpinan kita di wilayah. Ada beberapa mungkin yang juga tidak asing ya, yang masih berada di struktur atau kelembagaan di PKS. Yang pertama ada Bapak Husein SP beserta Mas Wahyu yang menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Daerah. Kemudian di pengurus daerah ada saya, kemudian ada Mbak Rido, kemudian juga ada Ustaz MD ya. Kemudian juga ada Ustazah Sri Rahayu atau Ustazah Sri Rahayu. Kemudian di bidang Dewan Etik juga ada Agus atau Ustaz Agus Ahmad Ridwan, dan kemudian juga Ustaz Kurniawan MC Modang. Mungkin nama-nama itu yang ingin saya sampaikan di forum malam hari ini, hasil dari keputusan pimpinan wilayah terhadap hasil pengira yang sudah kemarin dilaksanakan. Terakhir Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibunya tidak ada ya. Bapak-bapak, terakhir ada pesan yang disampaikan oleh pimpinannya dan juga mungkin dari guru-guru kita yang mungkin juga menjadi bahan pemikiran kita semua di anggota tentang berkaitan dengan regenerasi anggota. Dulu saya pernah belajar Bapak Ibu dalam sebuah majelis. Jadi ada satu istilah dalam aktivitas dakwah kita itu namanya, kita menyebutnya itu harokatut tajdid ya. Ada istilahnya harokatut amal. Jadi kita menyebut gerakan atau aktivitas kita dalam dakwah ini ya, dalam kegiatan dakwah yang sering kita lakukan, ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama harokatut tajdid dan harokatut amal. Nah, apa itu istilahnya? Istilahnya harokatut tajdid itu Pak, istilahnya adalah gerakan yang mengkaji, melakukan regenerasi. Bahwa dakwah ini tidak boleh selesai dengan selesainya kita. Kita harus mempersiapkan orang-orang yang melanjutkan dakwah kita. Siapa itu? Ya tentunya mungkin adalah anak-anak kita, ya, adik-adik kita, keluarga-keluarga kita yang sebenarnya mereka masuk dalam usia produktif yang bisa menjadi bagian dari dakwah. Nah, harokatut tajdid Pak, ini sangat tidak mudah karena kita harus mencari orang yang siap melanjutkan tugas-tugas kita dalam dakwah ini. Tidak mudah. Sama seperti kita cari orang ngajak ke sini itu tidak gampang. Kalau di tengah masyarakat biasanya ada standarnya, dapat apa, tapi itulah konsekuensi dari gerakan atau aktivitas dakwah yang kita lakukan. Dia harus punya mindset, harus punya sudut pandang tentang bagaimana selanjutnya ini terus berjalan, dilanjutkan, diteruskan dan ada regenerasi. Makanya bapak-bapak
selalu punya penerus. Istilahnya nanti ada dua, ada anak ideologis, ada anak biologis dakwah. Anak biologis dakwah, saya punya anak itu anak biologis dakwah. Tapi kalau misalnya anak ideologis, saya punya kelompok pengajian, saya sampaikan tentang gagasan dakwah kita, saya sampaikan tentang konsep pemikiran dakwah kita, itu adalah istilahnya Pak, anak biologis. Makanya anak biologis dan anak ideologis itu menjadi satu keinginan dan harapan kita ke depan, bahwa generasi penerus kita adalah generasi pelajar dakwah ini, dakwah yang bisa memberikan banyak manfaat, dakwah Ustadzatul Alam yang itu bisa memberikan harapan terbaik bagi lingkungan dan masyarakat, dan tentunya bagi rahmat di seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua tadi tentang harapan amal. Jadi kita juga tidak hanya mengkader, tapi kita juga beramal. Harapannya dengan nanti materi-materi disampaikan atau dengan kegiatan kita bisa beramal lebih banyak. Dan saya kira mudah-mudahan setiap kegiatan yang diikuti oleh anggota-anggota bisa memberikan amal panjang. Walaupun mungkin kita hanya bisa menyambungkan, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jari kita. Nah, saya meyakini dua itu Pak dalam dakwah kita di sini. Ya, kita harus punya berpikir ada orang yang melanjutkan dakwah kita, dan kita harus bisa banyak beramal sebanyak-banyaknya. Dengan itu mudah-mudahan ya pintu surga Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk kita, dan kita dimudahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan dakwah yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Mungkin nanti kita akan bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah datang. Mudah-mudahan PPS ini menjadi alat bantu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub ila Allah, untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masuk menjadi bagian dari wakakum minkum ummati yad'una ila. Ada sebagai teman yang kemudian dia mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan itulah kita, dan itulah rencana dakwah kita. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali kurang lebihnya mohon maaf. Dulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, dan tidak mengurangi rasa hormat. Di depan saya mungkin ada ustaz-ustaz yang juga berkapabel nanti dari kesempatan kita bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Bila kita